itu kita sangat bahagia sekali. Jadi mohon maaf, bukan Mas Benny saja yang bahagia karena beliau akan berangkat haji, tetapi kita yang hadir di sini merasakan kebahagiaan. Terutama kita yang umat Islam, setiap bulan Syawal adalah merupakan momentum kebahagiaan bagi kita semua. Ibu-ibu, kira-kira kalau bulan Syawal ini senang apa tidak? Saya lihat baju lebarannya pun masih dipakai kok. Ini menunjukkan ekspresi bahagia itu masih ada. Suasananya juga masih terasa. Saya yakin kalau kita ke rumah-rumah saudara kerabat saat ini, yang namanya jajil-jajil lebaran itu masih tersisa. Ini menunjukkan bahwasanya semua kita merasakan kenikmatan kebahagiaan. Bahkan jujur saya katakan, Bapak Ibu, salah seorang sahabat saya, Madi Ari-Haryadi, beliau itu ketua pengadilan negeri Mataram, itu beliau katakan apa, Pak Ustaz? Saya itu sedang sekali kalau bulan puasa. Saya bilang, hebat sekali Bapak ini, sampai senang bulan puasa. Kenapa Pak? Beliau katakan simpel saja, kalau bukan karena lebaran, saya tidak bisa menikmati liburan bersama keluarga. Karena selama ini biasanya liburnya pendek-pendek, tetapi kalau libur bersama lebaran itu panjang-panjang. Sehingga saya bisa bersua bersama, dan yang paling enak lagi, mohon maaf, yang bekerja di luar sana itu kan dapat bonus, ada THR, ada macam-macam lah. Artinya mereka bahagia. Maka kita juga yang hadir di sini benar-benar menunjukkan kebahagiaan. Yang menjadikan kita bahagia, Bapak Ibu, apa? Kita bisa berhalal bihalal. Sering istilah halal bihalal ini ditanyakan oleh banyak orang. Apa sih halal bihalal? Apakah itu juga memang menjadi budaya yang ada di Arab sana? Bapak Ibu, halal bihalal, terminologi ini hanya ada di Indonesia. Kita tidak akan menjumpainya di kamus Arab. Dictionary Arab yang besar itu ada 15 jilid. Kita cari halal bihalal itu tidak akan ketemu. Tetapi bukan berarti istilah ini tidak ada di masyarakat Arab lantas tidak boleh dilakukan atau tidak dianjurkan. Justru halal bihalal secara substansinya adalah merupakan anjuran yang sangat mulia. Kata-kata halal, Bapak Ibu, semua kita kenal yang namanya halal. Kita juga tahu bahkan tulisannya di mana-mana. Kalau kita buka kamus hari ini, halal itu adalah satu objek atau sesuatu yang boleh atau diizinkan untuk digunakan atau dilakukan. Itu namanya halal. Orang Arab, ini Mas Benny besok kalau jalan-jalan di pasar Arab, pasar kurma, atau mungkin nanti di Zam-Zam Tower yang jam tinggi itu kalau belanja, orang Arab biasanya akan mengatakan halal, halal, halal. Apa maknanya? Orang Arab bila mana sudah mengatakan memberikan isyarat halal, maka sesuatu itu boleh kita nikmati. Apalagi kalau model saya, Mas Agung ya. Kalau saya jalan-jalan di pasar kurma, karena saya bisa bahasa Arab, biasanya orang Arab silakan halal, halal. Jadi kalau dari sini sampai sekilo saya ada 2 kilo, 3 kilo saya dapat halal semua. Ya, tetapi itu halal dan itu boleh. Berbeda dengan ibu-ibu, mohon maaf, yang agak aktif bila mana masuk ke Mall Mataram misalnya. Di situ musim-musim tertentu kan kita lihat ada lengkeng yang besar-besar, kemudian ada juga tubuh yang besar-besar, di depan sana ada lagi angkur yang besar. Ada ibu-ibu yang mohon maaf bukan ibu-ibu akli ya, itu dia masuk mall itu hanya coba-coba, ambil 2, balik lagi, ambil lagi, muter lagi, ambil 5, coba. Bapak Ibu, sesuatu yang kita ambil di mall sana atau di tempat yang lain, apakah di pasar, tanpa kita mendapatkan izin dari pemiliknya, maka sesuatu itu menjadi haram. Hati-hati, jangan membiasakan tangan kita reaktif atau aktif untuk mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Seringkali ibu-ibu, terutama kalau ada buah-buahan gitu ya, mau beli buahan tuh banyakan coba-cobanya ketimbang yang dibeli. Hati-hati, saya ingin memberikan satu gambaran riwayat, Bapak Ibu. Salah seorang tabi'in ini adalah generasi ketiga. Jadi ada zaman Rasul, kemudian di situ ada sahabat. Setelah sahabat ini adalah tabi'in. Mereka yang mengikuti sahabat tetapi dia tidak bertemu. Ada namanya Ibrahim ibn Adham, Bapak Ibu.
Ibrahim ibn Adham ini adalah ahli ibadah yang beliau sendiri tinggal di Irak. Dan pada waktu itu beliau melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah. Saking hebat beliau beribadah, Bapak Ibu, selesai haji bukannya dia pulang ke Baghdad ke Iran, tetapi beliau ingin melanjutkan ibadahnya di tempat-tempat terbaik di muka bumi ini. Walhasil beliau pilih apa? Masjid Aqsa di Palestina, tempat beliau melanjutkan ibadahnya. Subhanallah, begitu sampai mau berangkat dari Mekah, Bapak Ibu, beliau itu beli bekal sebagai bekal perjalanan, dan itu sekilo kurma. Begitu dikilokan oleh pemiliknya, ada satu kurma yang jatuh di saat dikilokan tadi. Walhasil beliau ambil belum izin kepada pemiliknya, jadilah kurma yang beliau bawa itu sekilo lebih satu biji. Bapak Ibu, saking hebat ibadahnya, beliau cari tempat terbaik tadi, posisi yang terbaik di Masjid Aqsa, tepat berdekatan dengan batu besar yang merupakan pijakan baginda Nabi untuk Mi'raj. Disitulah beliau beribadah. Konon dalam ibadahnya, Bapak Ibu, ternyata seolah-olah ada dua orang yang sedang membicarakan tentang beliau. Yang satu mengatakan apa? Hebat Ibrahim bin Adham. Kenapa? Beliau menghabiskan hartanya untuk sekedar ibadah, meninggalkan keluarga, meninggalkan tempat kelahirannya sekedar untuk bisa beribadah, yaitu Masjid Aqsa. Ternyata seseorang yang di samping itu lagi, ternyata dua orang, itu berkata yang berbeda. Iya, memang Ibrahim bin Adham ini ahli ibadah, tetapi sayang ibadahnya satu pun tidak ada yang diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Ternyata dia pernah mengambil sebiji kurma milik pedagang kurma di Mekah. Bapak Ibu, ternyata baru dia sadar pembicaraan dua orang itu yang ternyata malaikat tertuju kepada beliau. Walhasil keesokan harinya beliau berangkat lagi ke Mekah, menghabiskan begitu banyak hari untuk perjalanan. Sampai di kota Mekah tempat beliau beli kurma, Bapak Ibu, beliau bingung. Ternyata yang menjual kurma tempat beliau beli itu sudah tidak ada orangnya. Yang jualan itu justru anak muda. Beliau bingung sambil muter-muter. Walhasil karena beliau sangat bingung, beliau beranikan diri untuk bertanya kepada penjual kurma, "Wahai Tuan, di manakah orang tua yang dulu menjual kurma?" Apa jawab pemuda itu? "Wahai Tuan, yang jualan ini adalah saya, anak dari bapak saya yang memang sudah meninggal dunia. Bapak saya yang awalnya jualan di sini sudah meninggal dunia. Ada apa dengan Tuan?" Apa kata Ibrahim bin Adham? "Saya kesini sekedar untuk minta diikhlaskan atas sebiji kurma yang pernah saya ambil. Saya belum pernah izin kepada orang tua Anda, maka saya datang ke sini untuk mengembalikan atau meminta keridhaan dari Anda." Apa jawab penjual kurma yang merupakan anak dari bapak yang sudah meninggal dunia? "Wahai Tuan, saya atas nama anak dari bapak saya yang menjual kurma, saya relakan, saya ikhlaskan sebiji kurma tadi. Tetapi ketahuilah Tuan, saya ini 8 bersaudara. Yang ikhlas itu baru saya. Saya tidak tahu kalau saudara-saudara saya tentu apakah sudah merelakan atau tidak. Silahkan kalau mau Anda minta maaf, ini alamatnya masing-masing." Bapak Ibu, kira-kira berat apa tidak? Berat apa tidak? Subhanallah, ternyata urusan sebiji kurma saja begitu berat. Maka disinilah korelasinya, Bapak Ibu, kenapa kita harus halal bihalal. Halal yang pertama, dalam konteks bahwasanya dosa dan kesalahan kita yang berhubungan dengan Allah itu sudah diampunkan oleh Allah karena kita sudah melakukan ibadah. Bapak Ibu, yang bisa mengampunkan dosa kita di hadapan Allah itu bukan hanya puasa, tetapi semua kebaikan, apakah itu sholat, apakah haji, apakah itu zakat, semua itu bisa menghalalkan, dalam artian menjadikan kita semua itu terbebas dari dosa dan kesalahan di hadapan Allah SWT. Tetapi yang kedua, bihalal, ini adalah kaitannya dengan dosa sesama manusia. Jujur saya katakan Bapak Ibu, justru dosa yang paling mudah pengampunannya itu adalah dosa yang berkaitan dengan Allah langsung.
Kalau dosa kita kepada Allah itu jauh lebih mudah pengampunannya. Dengan cara apa? Cukup dengan banyak ibadah, banyak istighfar, banyak bertasbih, banyak mengucapkan Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu bisa menghapuskan dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Makanya dalam ajaran Islam, Bapak Ibu, kita mengenal ada istilah pertaubatan. Taubat itu adalah sarana kita untuk kembali kepada posisi semula di mana dosa dan kesalahan kita bisa diampunkan oleh Allah SWT. Ternyata Bapak Ibu, rukun daripada atau syarat daripada pertobatan supaya kita diterima dosa kita oleh Allah itu hanya 3 syaratnya. Kalau kita berdosa kepada Allah, mohon maaf, karena kita ini bergerak di bidang jasa, saking semangatnya kerja atau saking banyak untungnya dan sebagainya, lupa sholat atau malas sholat. Misalnya, kira-kira kalau meninggalkan sholat, dosa apa tidak? Dosa. Atau mohon maaf, karena kita ini kadang-kadang menjual jasa, kemudian kita capeknya luar biasa. Puasa kemarin itu banyak yang bolong-bolong. Ya, apalagi kalau puasa itu kan satu-satunya ibadah yang paling rahasia. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa dinilai oleh siapapun juga, oleh teman, oleh atasan, bahkan istri kita tidak akan tahu kalau kita puasa atau tidak. Jadi hanya Ramadan saja yang paling tulus, paling ikhlas. Makanya disebutkan Bapak Ibu, kenapa ibadah puasa itu paling istimewa dibanding ibadah yang lain? Karena dia satu-satunya ibadah yang paling ikhlas dilakukan. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa dinilai oleh orang lain. Bapak Ibu, taruhlah suaminya sahurnya itu 2 piring, misalnya. Dia bilang apa sama ibu? Besok proyeknya itu agak jauh sedikit, Bu. Topatnya juga banyak, titik-titiknya juga banyak, dan saya sengaja sahur banyak. Bu, ternyata di proyek dia makan. Dia sudah siap roti, ya. Dia makan roti, kemudian dia pulang ke rumah menjelang berbuka ya jam 6 gitu. Kemudian kalau lemes gitu, oh capek sekali kan ini, Bu. Kira-kira ibu tahu nggak kalau dia sudah makan? Nggak akan tahu. Orang di samping kita sekalipun tidak akan tahu kalau kita sudah berbuka tadi. Sehingga yang tahu kita berpuasa atau tidak siapa? Hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, saking rahasianya puasa ini, yang tahu kita berpuasa itu hanya Allah dan kita. Maka subhanallah, puasa ini adalah mengajarkan kepada kita ketulusan, mengajarkan kepada kita supaya kita benar-benar melakukan apapun karena Allah. Jadi kita tidak melakukan ini karena harus dilihat, karena harus dimonitor, karena harus dinilai, tidak. Tetapi saya melakukan ibadah puasa ini karena benar-benar karena Allah SWT. Bapak Ibu, karena itu dengan puasa kita bisa diampunkan dosa, sholat bisa diampunkan dosa kita. Nah, dalam konteks pertobatan tadi Bapak Ibu, untuk kita menjadi halal di hadapan Allah itu hanya ada 3 syaratnya. Apa yang 3 Bapak Ibu? Kalau kita, mohon maaf, banyak dosa, sholat ditinggalkan, puasa juga jangan dilakukan. Kalau dia sudah melakukan 3 perkara, selesai urusan dia dengan Allah. Apa yang 3? Yang pertama, an-yuqli'a 'anil maksiyah, berhenti dari dosa tadi. Taruhlah kita kemarin sering tidak sholat, atau mohon maaf masih mengumbar aurat, atau mungkin kita masih makan riba dan lain sebagainya. Ya Allah, hari ini saya berhenti dari semua dosa tadi. Ini syaratnya. Yang kedua, adiyanda ma'ala fi'liha, dia menyesal pernah melakukan dosa ini selama hidupnya. Dan yang ketiga, dia berjanji untuk tidak mengulangi dosa yang sama di kemudian hari, selesai urusan dia dengan Allah. Bapak Ibu, begitu mudahnya untuk kita diampunkan oleh Allah, cukup dengan 3 syarat. Tetapi kalau dosa sesama manusia, dosa dengan teman, dosa dengan tetangga, dosa dengan kolega Bapak Ibu, itu justru jauh lebih berat proses pengampunannya. Kenapa? Karena kalau dosa kita kepada Allah syaratnya hanya 3, tetapi kalau dosa kepada sesama manusia itu syaratnya yang 4 Bapak Ibu. Kira-kira mana lebih banyak? 3 atau 4? 4.
Maka kalau urusan dengan Allah cukup 3. Ternyata kalau urusan dengan manusia baru diampunkan oleh Allah kalau kita sudah melakukan syarat yang keempat. Apa itu syarat yang keempat? 1, kata ulama, in kanat ghibatan aw nafwaha istahallatha. Kalau dosa itu lahir dari tutur kata kita, ucapan kita, pernah kita caci maki teman, apalagi kita ini namanya juga kita jual jasa, kadang-kadang anak buah kita juga lalai, ya. Anak buah juga mungkin tidak sigap bekerja, kita maki-maki dia, kita marah-marah, walaupun pada saat itu boleh kita marah, karena kita atasan. Tetapi secara Islam itu ya tentu keliru. Atau ada janji-janji yang tidak ditunaikan, mohon maaf. Yang paling berat ini kan kalau sudah berurusan dengan materi. Apalagi kalau kita ini penyedia, mohon maaf. Kita juga sudah berjanji sama rekan. Orang berjanji sama kita, kemudian dia tidak dapati janjinya, itu akan bermasalah, terus bermasalah. Ini juga bagian daripada kesalahan, mohon maaf. Jadi janji-janji atau fitnah atau mungkin caci maki dan lain sebagainya itu adalah merupakan kesalahan yang mohon maaf barulah kita diampunkan oleh Allah kalau kita sudah minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Makanya kenapa kita adakan kegiatan-kegiatan seperti ini? Karena kita yakin semua kita punya salah. Semua kita berpotensi untuk melakukan dosa. Maka di saat kita bertemu seperti ini, berjabat tangan, bersalaman, kita sampaikan, saya pernah menyakiti Tuhan, saya pernah membicarakan Anda, saya mohon maaf saat ini. Maka insya Allah akan diampunkan oleh Allah SWT. Tetapi berikutnya Bapak Ibu, yang lebih berat yang ini. In kanat amwalan raddaha ila sahibiha. Kalau dosa itu berupa barang. Kalau tadi kan ucapan. Kalau berupa barang, berupa aset, berupa benda, itu ternyata lebih berat proses pengampunannya. Kenapa? Kita harus mengembalikan barang yang pernah kita ambil. Kita harus mengembalikan sesuatu yang pernah kita ambil itu kepada pemiliknya. Dan ini yang sering kita kadang-kadang luput, ya, menganggap dosa seperti ini seolah-olah menjadi dosa yang biasa, padahal ini dosa yang berat. Saya kasih contoh yang paling real Bapak Ibu. Dan ini bukan, saya yakin bukan teman-teman ahli yang melakukannya. Kemarin kita itu di Pileg, pemilihan legislatif. Ya, berapa banyak calon-calon yang menjadi korban. Kenapa? Mereka sudah kasih uang, dijanjikan akan dipilih. Mending kalau dia ambil uang dipilih kan nggak ada masalah. Tetapi kalau dia mengumpulkan 5 caleg, dia ambil, kemudian dia tidak pilih, kira-kira mengambil uang tadi dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Nggak ada pembenaran kalau dia sudah tidak berdosa, itu tidak ada. Dia tetap dosa. Karena itu begitu beratnya harta Allah. Ini contoh saja. Saya pikir kalau diakui mungkin modusnya berbeda, mungkin ada. Tetapi ini paling contoh yang paling konkret Bapak Ibu. Kita mengambil uang orang, milik orang, aset orang lain. Saya sering kasih contoh begini Pak Agung. Yang saya tahu itu biasanya di bangunan. Ya, terutama tukang-tukang bangunan. Ya, di proyek itu kadang-kadang ada tukang yang lebih kaya daripada pemilik proyek. Loh kenapa? Ternyata material-material proyek banyak yang tidak ke situ. Sisa cat dibalikin ke rumah, dibawa ke rumah, paku dibawa ke rumah, semen dibawa ke rumah. Loh, tukang kok bisa rumahnya bagus sekali? Ternyata aset-aset proyek juga banyak yang dibawa. Hati-hati Bapak Ibu, semua yang dibawa tanpa izin tadi itu adalah dosa yang tidak mungkin diampunkan oleh Allah sebelum kita mengembalikan sesuatu yang pernah kita ambil dalam kehidupan dulu. Makanya inilah korelasinya bihalal. Kita sudah halal kaitan dosa kita kepada Allah, kemudian kita juga ingin melepas diri dari dosa-dosa yang mungkin timbul dalam kehidupan kita, maka kita lakukan bihalal. Ini menunjukkan Bapak Ibu, Islam itu adalah agama yang mengajarkan keseimbangan. Saya ingin ulangi, Islam itu adalah agama yang mengajarkan kita keseimbangan. Artinya apa? Kita wajib melakukan ibadah yang hubungannya dengan Allah, tetapi di sisi lain hubungan sosial kita, hubungan sesama masyarakat
itu dipastikan harus baik. Kita tidak mungkin masuk surga kalau kita hanya ibadah vertikal saja, sholat saja, puasa saja dilakukan, tetapi hubungan sosial kita tidak baik. Mustahil itu akan menjadi ahli surga. Sebaliknya, mohon maaf, kita baik sesama manusia, tetangga baik, teman kolega kita baik, tetapi sholat tidak mau, puasa tidak mau, itu pun juga tidak menjadi pribadi yang baik. Maka ingat firman Allah SWT dalam surat Al-Imran, Allah memberikan contoh kepada kita bagaimana Bani Israil yang dihinakan oleh Allah SWT. Duribat alaihimul dhillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Allah memberikan perumpamaan kepada kita semua bagaimana Allah menghinakan orang-orang Bani Israil. Kecuali satu syaratnya, Bapak Ibu, kita tidak akan menjadi hina. Walaupun ayat ini turun dalam konteks Bani Israil, tapi berlaku kepada kita. Kita juga akan hina sebagaimana Israil. Tetapi kita juga berpeluang untuk tidak menjadi hina, akan terhormat di hadapan Allah. Kapan? Kalau kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Tetapi kalau kita hanya baik kepada Allah, tidak baik ke sini, maka itu juga keliru. Inilah kira-kira Bapak Ibu yang disebut dengan takwa. Ya. Jadi semua ibadah ini menggiring kita kepada takwa. Puasa, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Haji juga demikian. Zakat juga demikian. Salat juga untuk kita menjadi orang yang takwa. Termasuk berbuat baik kepada tetangga, memberi maaf, menghormati, menghargai. Itu adalah bagian daripada nilai-nilai ketakwaan. Kira-kira kalau Mas Azgung yang sering mendengar kata-kata takwa, ya, tetapi ini sering dipelesetin, Bu, oleh orang-orang yang tidak benar. Takwa itu katanya takut istri tua. Itu keliru, Pak. Takwa itu artinya benar-benar melakukan segala perintah Allah dan benar-benar dia menjauhi segala larangan-larangan Allah, baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan manusia. Karena itu predikat terbaik seseorang di hadapan Allah, mohon maaf, bukan kena status sosial, bukan kena kekayaan, bukan kena jabatan. Lihat surat Al-Hujurat, apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita yang ada di sini, bukan saya, bukan kita semua, tetapi orang yang paling bertakwa di antara kita yang ada saat ini. Karena itu saya menutup kajian ini, tausiah ini atau nasihat singkat ini dengan satu senandung, mohon maaf. Ayat tadi itu dibuat sebuah lagu, dikubah dalam sebuah lagu oleh Bung Roma Irama, kalau mereka yang suka dengan lagu Roma. Tetapi tentang takwa. Rapnya saja saya tidak banyak pintar menyanyi. Apa katanya? Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Saya pikir demikian. Terima kasih. Ini hanya penutup saja, tetapi kita akan tutup lagi dengan sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semua. Hajat kita adalah bagaimana kita menjadi halal di hadapan Allah dan halal sesama manusia. Dan yang kedua, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul, yaitu yang bertakwa. Dan di penghujung doa nanti kita sisipkan doa spesial juga buat Mas Benny yang akan melaksanakan ibadah haji bersama istri beliau. Mana istri beliau? Hadir ya. Mohon maaf saya sedikit bercerita. Saya ini Mas Benny haji itu sudah 6 kali dan semuanya gratis. Jadi saya belum pernah merasakan namanya haji bayar, itu nggak pernah. Jadi setiap kali haji saya dibayar. Jadi waktu mahasiswa dulu saya di Jordania itu 3 kali haji, ditugaskan sebagai pembimbing. Sepulang saya dari Jordania, yang saat ini saya juga dosen di UIN, itu sudah 3 kali berangkat. Terakhir 2011 itu dengan Pena Plus. Ingin saya sampaikan kepada Mas Benny,
ternyata membawa istri itu ada enaknya tetapi ada juga tidak enak. Membawa pasangan. Kenapa? Justru kalau dalam konteks haji, Bapak Ibu, apalagi Mas Bani kemarin sudah diberikan penjelasan. Ada istilah kalau kita ihram itu, Bapak Ibu ya, ada hal-hal yang mahzurat yang dilarang di saat kita ihram. Termasuk menggunakan yang berjahit kalau laki-laki, ya kan? Mencabut bulu, rambut, memotong kuku, menggunakan parfum. Yang paling sensitif itu apa? Jidal. Kadang-kadang berselisih paham suami istri. Kadang-kadang salah terima, salah komunikasi. Lah kok bisa? Subhanallah, ternyata ibadah itu baru terasa kalau kita sudah masuk di saat ibadah. Kalau sebelum ibadah kan nggak ada tantangan gitu. Coba, sekarang ini kita nggak sholat ya. Nggak ada masalah. Tapi kalau Allahu Akbar, kok kunci yang hilang ketemu? Sering nggak gitu? Kok kita Allahu Akbar, apalagi kalau kita makmum gitu, imamnya asing baca, oh iya ya, uangnya di situ keselip. Kita tahu kalau ketemunya waktu sholat. Jadi memang cobaannya itu bukan sebelum kita melaksanakan ibadah, tetapi di saat kita beribadah. Sama halnya dengan kita ihram, Bapak Ibu. Begitu ihram, keluar Mas Beni, apalagi besok ini kan gelombang pertama itu dari Madinah. Mohon maaf sekali, biasanya kecil sepele, ya. Kita keluar dari masjid Bir Ali ngambil mikot, kan mikot itu sudah kita lihat. Bapak Ibu, namanya manusia kan kita nggak tahu, nggak mungkin kita ada bawa saja. Begitu kita lihat, kok ada cewek Uzbekistan, kan ceweknya cantik-cantik. Orang Iran juga cantik-cantik, ini cantik. Nah kita kan begini, namanya kita baru kita keluar. Masa muda, ibu langsung bucuk itu berumur saja. Dari situ sampai Mekah itu nggak tegur-tegur. Coba lihat, itu maksud saya. Sensitifnya orang kalau bawa istri. Maka hati-hati. Namanya orang itu jangan ya wajar kita kan begini kan nggak mungkin kita ngelihat. Tuh matamu dasar dari Indonesia nggak di sini. Padahal ya biasa. Iya kan? Mau nggak dilihat memang sudah di depan kan begitu Mas Bani? Mau dilihat juga nanti lampirannya sudah langsung. Lampiran itu maksudnya istrinya. Cewek langsung dasar dari situ terus. Nggak tegur. Nah itu maksud saya. Hati-hati ya. Jadi ini contoh kasus kalau mau bawa istri. Kadang-kadang masalah-masalah sepele itu dibesar-besarkan. Maka saya sudah kasih tahu dari sini. Supaya benar-benar hatinya lapang, tulus. Dan mudah-mudahan tidak ada gangguan-gangguan yang akan mengganggu ibadah. Saya pikir demikian, mari kita berdoa bermunajat kepada Allah SWT. Izin saya akan membacanya dengan cara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا وجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا وقرابتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكتب السلامة علينا وعلى عبيدك الحجاج والزوار والمسافرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل أخانا بابيني dan istrinya حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا. اللهم بلغهم إلى مكة والمدينة لأداء مناسك الحج والعمرة وتردهم سالمين غانمين مبرورين إلى وطنهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.